Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jumpa lagi kita di live IG ngobrol bareng. Ini masih saya tunggu hostnya Mbak Sabrina. Gimana di Cow? Halo, Kang Anto sudah ya tidak dapat bergabung. Kok tidak dapat bergabung? Udah diundang nih? Widih, jempol. Ujuk pusat dikasih jempol. Assalamualaikum, Kang Anto. Sehat? Waalaikumsalam. Kang, sebentar Kang. Saya ini dulu nih. Rapin laptop dulu. Ya, Oh bentar. ya. Pakai celana dulu, Kang. Iya nih. Mumpung belum ada yang nonton. Mumpung belum ada yang nonton. Iya, 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 iya. Ini dia nggak bisa kamera depan ya? IG itu ya? Bisa dong, ente puter aja di handphone itu. Masa nggak Hah? bisa? Masa nggak bisa? Bisa lah. Bentar. Halo, Fahri Setia. Selamat sore, Mbak Sabrina. Halo, Di laptop bisa sore. nggak sih? Nggak bisa kalau live IG ya, sampai di laptop. Laptop Harus ada softwarenya, apa aplikasinya. tuh belum bisa tuh. Ah, jadi cuma berdua. Masnya mana? Tadi mau apa? Habis ada Zoom dia, Hmm, Jumpalitan. jumpa Gimana? Jumilah, alah Jumilah. Coba-coba. Nah, nih lucu. Fahri Setia. Apa lagi tadi tuh? Oh, kamu. Mm-mm. Udah kelar urusannya, Sat. Belum. Ya? Tadi marahin kamu. Saya Pasti. yang dimarahin ntar. Nggak apa-apa lah, bagi-bagi masa aku sendiri aja kan nggak mungkin. Jadi harus berbagi karena marahnya. Oke, mana sini suruh marahin? Mana nih Nonton lagi. kakak-kakaknya? Lagi ganti baju tadi habis ada Injun. Ya kan udah dibilang tadi jawab. Oke, Sabrina, topiknya apa nih kita nih topiknya? Ini diet. Ah, Apa sih? topiknya hari ini tunggu dong. Buru-buru amat. Mau kemana sih? Buru-buru. Ya, Puasa kita lagi. ngobrol-ngobrol dulu lah sambil nunggu Kang Anto tuh. Ya. Siapa sih Kang Puasa nggak? Anto ini? Hah? Puasa nggak Ya, hari ini? lagi puasa Alhamdulillah. demi kesehatan dan ya dapat bonus pahala. Amin. Tadi azan azan zuhur makan nggak? Eh, enggak loh. Biar kuat puasanya sampai maghrib gitu mas maksudnya. Juhur tadi baru sahur malah. Oh iya iya. Setengah harinya ya. Tengah Langsung kayak harinya ke gitu. belakang. Emang sekarang udah banyak pemahaman-pemahaman yang bikin sendiri aja gitu mas. Oh banyak dong. Bangga lagi banyak dong gitu. Banyak dong. Pengetahuan. Wah, Orang luar Kang biasa. Anto udah diundang kok. Masih request. Nih panggil lagi deh. Kang Anto Emang harus main yuk. Nah, kadang harus di ini lagi diundang lagi atau undang diri sendiri. halo Hai Jeffrey Kang, Stama. itu Kang Anto, abang. sehat kan? Hey, alhamdulillah. Bentar ya.
Ini kayaknya ciri-ciri WFH banget nih ya, Kang Anton nih. Kenapa tuh? Hah? Ciri-ciri Ganteng, ganteng. banget, yang nyaman banget banget. Uh. Aduh. Udah kelar, Gimana Mas Kang, Al? urusannya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Ini kita mau ngobrol apa sih? Nah tuh, Ini kita Mbak Sam. ngobrol WFH. WFH-nya tapi bukan working from home. Bukan work from home kita. Kita working tapi fun. Ya Oh, walaupun cuma di home gitu. Hmm. Tapi kita mau bahas orang-orang yang udah capek lah ya belakangan ini aku dengernya cuma kayak aku lelah, aku udah capek dengan semua ini. Pokoknya nggak jauh-jauh kayak TV drama-drama sinetron gitu lah ya. Tapi mau gimana? Kita harus tetap jalan dong, harus tetap semangat. Gitu. Ini kalian masih betul. semangat nih. Ini Mas Dimes, Mas Santo nggak semangat nih. Kayak gimana mau cerita fun, mau cerita seru tapi nggak semangat. Gimana dong? Mas Ayo, Santo? semangat. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu biar. Serius? Waduh. Kayak gitu ya. Kang Aduh, Anto, Kang baca Anto. nggak? Ini Ya. sebelum Sabri nanya, saya mau nanya nih Kang Anto. Kalau tadi ada Apa yang tuh? baca apa namanya di banner kita kan Kang Anto dibilangnya apa? Ekonomedian. Apa itu? Baru Oh, dengar saya tuh istilah itu tuh Kang. mau denger ya? Ekonomi. Iya. Iya, Apa jadi tuh? kalau istilah median itu tahu ya, median itu kan Tengah. tengah, tengah. Oke. Jadi saya kan bekerja di sektor perekonomian dan keuangan nih. Cuma saya, Oh. cuma saya lulusannya lulusan teknik. Wih, nyambung itu Kang. Nyambung, nyambung. Nyambung. Teknik Jadi, keuangan. jadi mau dibilang ekonom malu gitu. Oke, oke. Tapi mau dibilang engineer malu juga karena kerjanya bukan di sektor engineer. Jadi gimana? Akhirnya ditambah saya juga suka stand up juga lah kadang-kadang gitu ya. Hmm, Menarik nih, coba dikasih branding ekonomidian deh. komedian. Ekonom tidak, engineer tidak, komedian juga ada lah gitu. Jadi ekonomedian lah. Jadi semuanya Oh, setengah-setengah tuh. Setengah-setengah ya. yang penting Tidak yang ada, setengah. maksudnya tidak ada yang membuat saya eh, percaya diri gitu. Belum bisa saya percaya diri mengakui. Tapi kalau saya Iya, ekonomidian saya mengakui ya, percaya diri lah. oke. Jadi ini Kirain tadi tadi kan punya nyambung. Ah, di ekonomi gitu kan, punya teknis-teknis iya. bisa menghilangkan dana misalnya. Nggak gitu, nggak gitu. Kan ya? Kalau itu Kalau bisa ya sih coba belajar gitu gimana caranya. Yang apa kalau belajar Mas apa? Belajar banget apa? ya. Teknik itu tadi, teknik ekonomi menghilangkan dana gitu. Nggak tahu. Waduh, waduh, tidak dong, tidak begitu. Mancing-mancing dia Kang Anto, mancing-mancing Kang Anto sukanya. Kita Mancing cari lah, aman aja Kang Anto. cari aman aja, cari aman. Ini, Aduh, ini, ini pada di kantor semua nih, Mbak Sabrina, Pak enggak. Dimas. Aku ini WFH juga sebenarnya. Ini kan atasnya doang rapi, ya bawah mah bebas. Oh Mau iya. ya pakai celana pendek, mau pakai sarung ya udah bebas. Yang penting kan atasnya rapi. Kan WFH. Saya juga bawahnya sarungan. Ini tadi ada meja tetangga, apa mejanya apa namanya? Kursi. Apa? Nah, minjem aja jadi biar kayaknya di kantor gitu. Padahal sih Tapi emang. iya berarti di kantor dong, Pak. Mm-mm. Ini kalau saya juga WFH-nya di bawah kasur nih tuh. Kelihatan ya? Oh, nyaman sekali ya. Oh, bisa Benar. gitu ya? Itu Bisa ya kasur. tuh, bapak saya tuh kan kasur. Serius? Bener ya? Iya benar. Oke. Beneran Sap itu Sap? Tuh, dikasih lihat kan? Widih. Itu sekalian ini nggak kalau capek tiduran langsung ya? Iya betul.
Jadi WFA kan emang awal-awal bikin ini ya, yang nggak biasa kerja di rumah kan pasti membosankan gitu ya. Apalagi yang sebelumnya tidak ada fasilitas. Kayak saya juga awalnya kan memang belum pernah ada kepikiran harus kerja dari rumah gitu. Kerja pasti dari kantor kan. Idola saya. Tidak Yang mana pernah, nih idolanya nih? Mas Antonya dong, Oh, Pak. Mas Anto. Ada tiga soalnya kan di sini. tidak Iya, pernah ada bisa. tidak pernah ada kebayang tuh kerja dari rumah. Jadinya ya disiasatin aja pindah-pindah. Iya, 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 iya. emang belum mungkin kita bayangin bisa sampai jadinya pandemi kayak gini harus bekerja dari rumah gitu kan. Ya nggak cuma orang-orang yang kerja aja sih. Anak-anak yang bahkan baru masuk sekolah mungkin kaget juga. Apakah sekolah seperti ini? Kok nggak yang seperti dibicarain gitu kan. Pasti aneh Iya. juga lah buat mereka-mereka yang masih belajar. Ya siasatnya kalau Gitu kan. yang betul. Siasatnya sih kalau yang di rumahnya belum bisa membuat kondisi seperti bekerja atau belajar ya, kalau saya sih pindah-pindah ya, pindah-pindah lokasi ya. Penting nyaman sih. Kadang di kasur, Pindah. kadang di bawah, kadang kadang sambil ngelihat apa namanya eh, pemandangan sekitar di teras gitu atau di mana aja sih. Iya, iya. Pemandangannya kayaknya jauh banget pemandangannya. Ternyata pemandangannya di teras ya, Mas ya. Iya, Oke. kadang sambil nyuci piring gitu kan, sambil nyuci baju, kadang sambil Yang jemur gitu. yang penting nyaman tadi saat katanya saat kayak itulah hubungan gitu kan. Nggak penting ganteng, nggak penting kaya, yang penting nyaman. Betul, Ya nggak kangen dok. Betul kan? ya betul yang penting Kan nyaman. nggak nih. Penting nyaman, duitnya banyak. TB, Amin, TB amin. semuanya TB Kalau ya. misalnya yang Lalu penting tadi Fatur, tuh yang halo ya lanjut lanjut. Fatur. Tapi Mas Anto sebelum pandemi Ada berarti Fahri nih, setiap hari. Fahri ini teman saya nih, Fahri ini teman kantor, teman stand up juga, Oh Fahri ini. Oh gitu iya, ya. halo Mas Andi, selamat sore. Gimana Ngapain dok? di Lanjut. sini? Ri? Ah, ini obrolan 17 plus nih. serius ini. Mas Anto, aku mau nanya nih, berarti kan setiap hari sebelum pandemi kan berarti di kerjanya harus ke kantor terus dong. Ya, sebelum pandemi ya, kantor Sebelum terus. pandemi setiap hari kan. Nah, kalau misalnya pas pertama kali nih, pertama kali disuruh WFH, apa perasaannya, Mas? Jujur seneng sih. Seneng. Ini yang pertama ya, Ya, hari pertama. ya, hari pertama seneng, hari kedua seneng, hari ke 7 pengen ke kantor lagi. Aduh, Iya. iya. Bangun tidur. Bangun tidur barengan tuh, biasanya bangun tidur habis sholat subuh, habis mandi barengan tuh alarmnya. Alarm bos manggil sama alarm istri suruh angkat suruh jemurin baju gitu. Oh gitu. Mumpung ada saya di rumah kayaknya. Tapi Ngapain kan lagi? Manfaatin baik-baik. berarti itu buat para suami tahu gimana apa aja kerjaan istri di rumah. Jin bilangin semua saya kerja, cari uang, cari nafkah. Hello. Istrinya kan juga di rumah ngerti kan apa aja yang harus dikerjain, apa aja Sa- beban-beban yang ditanggungnya kan. saya ngerti. Kan saya nih Hmm. waktu mulai ngaling awal-awal WFH itu kan dari kamar saya yang di atas gitu kan. Biasanya istri bangun duluan tuh sebelum subuh. Saya lihat turun ke bawah, istri lagi sibuk nyuci piring, nyuci baju. Saya kasihan dong liatnya. Ya udah saya balik lagi ke atas lah. Biar nggak kelihatan nih Mas ya, tidur Biar lagi aja. kelihatan. Biar saya nggak sedih ngeliatnya. Iya, iya, Sama, iya, iya. aku juga gitu dulu. Kasihan lihat orang tua pagi-pagi beres-beres, capek kan ya. Ya udahlah rada siangan aja bangunnya gitu. Iya. Tapi kalau tadi pertanyaannya WFH gimana kalau saat melewati udah 6 bulan ini kayaknya eh, menikmati sih. Ya, Pak. Menikmati Menikmati bener. apa nih? Menikmati karena meskipun saya dimanfaatin untuk ngebantuin cuci-cuci ya, tapi di sisi lain untuk urusan sekolah anak sih bisa saya ikut mantau gitu. Jadi, oh,
Gini Jadi ya, selama kalau ini peran orang tua di sekolah itu penting gitu. Jadi kayaknya lebih kepantau. Walaupun memang stabilitas emosi juga harus perlu ditingkatkan kan. ini mantau anaknya ya, maksudnya bukan mantau guru mudanya ya. Maaf kebetulan Iya, ya ya bisa iya aja aman. Sekalian. enggak karena nggak tiap hari Zoom ya, tapi tugasnya tuh tiap hari adaan Banyak jadinya ya. Ya, 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 banyak. ya. Kalau Zoom-nya sih paling seminggu ada 2 sampai 3 kali, tapi tugasnya itu ada terus dan harus dikumpulin gitu setiap minggu atau 2 minggu sekali gitu. Tapi Mas lebih lebih milih gimana, kan waktu itu ada selang-seling ya, ada yang model 3 hari kerja, 3 hari di rumah, atau Mas lebih pengen udah 1 minggunya aja, atau sekalian sebulan aja WFH terus nanti gantian sebulan lagi kerja di kantor, lebih pilih kayak gimana Mas? Sebenarnya kalau di kantor saya ini saat ini mungkin juga berlaku di kantor-kantor yang lain ya. Jadi WFH dan WFO-nya itu dijadwalin ya. Hmm. Barangkali ada yang dalam seminggu itu ada 2 kali di rumah, 3 kali di kantor. Nah kalau saya kebetulan dijadwalinnya tuh sebulan minimal ada 3 sampai 4 kali begitu kalau di kantor saya ke kantor. Hmm, tapi jadinya kerjanya jadi males-malesan nggak Mas? Justru menurut saya lebih produktif ya karena kita nggak perlu mandi dulu, nggak perlu dandan dulu gitu ya. Bangun Nggak perlu tidur langsung sisiran buka juga ya, Kang laptop. ya? Hah? Nggak perlu sisiran juga. Nggak perlu. Oke. Jadi, jadi buka laptop, Hmm. nonaktifkan video, ikut rapat atau langsung ngerjain laporan, langsung kirim email. Tidak memangkas waktu perjalanan sih yang Oh. paling kerasa tuh memangkas waktu perjalanan Iya, dari pasti. rumah ke kantor gitu. Tapi Kalau kayak Eh, ini juga kalau hemat soal jadi. iya kalau soal males pasti ada malesnya karena kan ada istilah burnout ya sekarang kalau WFA itu ya. Bakar Mhm. karena seringnya Zoom, kadang Zoomnya nggak cuma sekali, kadang sampai 2 3 kali berbarengan. Itu kan yang bikin pusing sebenarnya. Ya strateginya kalau saya sih pilih yang paling prioritas, yang satu di mute, yang satu ikutin fokus gitu. Selama ini sih gitu. Asal jangan lupa yang mana yang di mute, mana yang unmute ya Mas ya. Ntar Ya, ngomongin yang tetangga lah atau iya. ketahuan. Yang penting tahu prioritas aja mana yang harus kita fokuskan gitu. Karena kalau multitasking, Zoom, rapat kayak gitu yang sekarang lagi ngetren kan malah bikin pusing ya sebenarnya. Malah nggak efektif gitu. jadi bikin nggak mute ya, Mas. Nggak mute kita jadinya. Iya, jadi nggak. Oh. Nggak mood maksudnya. Tapi Mas, kalau misalnya nanti kan kayak belum belum mandi dulu, jadi nggak ngerasa fresh, nggak semangat kan kalau misalnya udah mandi tuh udah seger, jadi kayak lebih kebuka pikirannya, lebih semangat kerjanya. Ngaruh nggak sih Mas kalau sama Mas Anu sendiri? Kalau kalau pola hidup sehari-hari sih sebenarnya ada perubahan ya sejak WFA. Ya, mandinya jadi lebih siang gitu sih. Tapi kalau misalnya secara produktif atau enggaknya tetap aman. Tetap malah lebih produktif lebih karena tadi kita nggak kepikiran terlambat ke kantor gitu karena waktu perjalanan yang tiba-tiba ada gangguan kalau naik kereta atau naik kendaraan macet gitu kepikiran itu udah nggak ada jadi ketika ada jadwal rapat ya langsung klik gitu langsung masuk Zoom. Oke, langsung ready ya. Kalau Mas Ya, Dimas sendiri gimana? Mas Dimas Kenapa? lebih produktif kalau mandi dulu pagi atau langsung gas aja? Tergantung keadaan. Eh, Kalau gimana? lagi biasanya untuk apa ya supaya fresh saya kan nulis ya kalau di waktu sebelum ngantuk tadi Mas hilang. Ter, eh, udah sorry muncul. keputus nggak tadi? Iya, keputus.
Ya tadi Tapi sekarang kalau mandi ya udah nyambung sih, udah putus nyambung. Jadi apa namanya? Ya biar fresh gitu kadang ya harus mandi dulu gitu supaya lebih pikiran lebih apa jernih gitu kan. Meskipun kadang kalau udah di depan laptop gitu tidur lagi. wow, sangat memotivasi sekali. Baik. Aduh. Kalau misalnya Wasanto, kalau misalnya Zoom itu harus open cam nggak sih? Harus kelihatan videonya, harus semuanya lah. Maksudnya kita pasti pengen presentable, nggak Oh, mungkin juga nanti tiba-tiba ada Pak Bos kita kayak bajunya terlalu nyantai. Ngaruh nggak sih kayak gitu? tergantung pimpinan rapat sih kalau biasanya saya alamin ya. Ada pimpinan rapat yang harus mewajibkan semua pesertanya membuka kamera, ada yang enggak. Tapi kebanyakan sih enggak juga nggak apa-apa. Ketika berbicara baru buka kamera, ketika udah selesai ditutup lagi, gitu aja sih. Hmm, iya juga ya. Tapi kalau misalnya aku pribadi sih, misalnya di lagi Zoom gitu dan harus buka kamera tapi satunya ada yang enggak, itu tuh kayak ngerasa nggak dihargain aja pas lagi ngomong gitu loh. Walaupun mereka mungkin sebenarnya tetap ngedengerin atau tetap ngeliat, cuma kayaknya kayak, aduh orangnya ini sebenarnya pada ngeliatin gak sih, pada ngedengerin gak sih? Ada nggak rasa kayak gitu mas? Kalau mas yang harus eh, memimpin rapatnya misalnya. Beberapa kali pernah memimpin rapat dan nggak ada masalah sih. Kecuali kalau jumlah pesertanya cuman bisa dihitung ya, kayak 8, 10, buka aja Mhm. gitu. Saya pun demikian Oke. bagi peserta gitu. Kalau pesertanya, wah ada 20 lebih nih, 50, nggak usah ikut buka kamera deh gitu. Tapi kalau cuma sedikit kan kelihatan ya satu layar aja gitu. Biasanya saya buka kamera. Tapi pernah kayak ini nggak sih mas pas lagi kan harus harus bukanya tutup kamera gitu pas lagi ngobrol atau melakukan sesuatu misalnya lagi makan atau ngomongin siapa gitu kameranya lupa ditutup, pernah kejadian nggak kayak gitu mas? Belum sih. Mudah-mudahan enggak ya. Kalau teman-teman yang di Selalu selama selalu ini kan, selalu antisipasi sih. Tapi kalau kebocoran suara sering ya, tiba-tiba ngobrol gitu sama anak sama istri. Suaranya masuk itu hampir sering tuh lupa mute gitu ya. Tapi kalau lupa kamera kayaknya belum pernah, jangan sampai. Soalnya iya jarang jarang proper bajunya, kadang hanya pakai kaos seadanya, kadang gitu sih. Jujur aja ya. lucu aja karena kan kita kerja di rumah dari segala apapun sesuatu yang di rumah dan orang yang di rumah pun pasti harus mau nggak mau mereka sekolah di rumah terus aktivitas juga jarang banget ada yang di luar gitu kan. Hmm. Jadi kalau salah satu temanku pernah ada yang lagi kuliah, terus dia lagi open cam, rame-rame gitu, terus ibunya, oke nah ibu pergi dulu ya, assalamualaikum gitu kan. Cuma orang-orang yang di Zoom itu secara tidak langsung semuanya pada ngejawab, iya tante, hati-hati, waalaikumsalam. Jadi mungkin ada hal-hal yang lucu seperti itu gitu loh kalau misalnya WFH atau sekolah dari rumah. Itu yang mungkin kita nggak dapet di kantor atau di luar kan ya. Jadi kayak lebih apa ya, ya ada pro and con-nya lah. Mungkin kalau kalau aku Ya, lebih senang kerja di kantor itu karena dapat vibe kantornya. Jadi harus produktif. Kalau misalnya di rumah kayak baru kerja sebentar, ih udah selesai nih satu topik, ya udah deh rebahan dulu gitu kan. Biasanya tuh ada godaan-godaan seperti itu tuh. Ada nggak mas? Kayak gitu atau main kalau game dulu, ngapain dulu? iya memang kalau kerja di rumah sih emang lebih banyak rebahannya sih. Kadang merhatiin rapatnya juga sambil tiduran kok, sering gitu ya. Tidur aja. Cuman cuman ini karena dibantu dengan sistem yang udah dikembangkan untuk bekerja secara online, kayak laporannya tuh ada sistem tersendiri, itu sebenarnya jadi lebih enak gitu. Memang awal-awalnya nggak kebiasa, tapi justru menjadi enak karena di rumah kita standby terus depan laptop, kalau ada tugas langsung dikerjakan, langsung dikirim gitu, langsung diupload misalnya atau langsung di email. Itu Mm-mm. jadinya sih ya enjoy aja kalau saya eh, belakangan ini gitu ya, menikmati bekerja dari rumah. Pernah ada yang sempat ketiduran nggak mas? Orang lagi ngobrol terus kayak
kepanjangan terus jadi ketiduran, pernah nggak? Ya, beberapa kali pernah ikut rapat yang panjang gitu, terus kemudian ketiduran, itu juga pernah. Dan ya wajar lah kalau kalau sekarang nih emang apa namanya perangkat rapatnya kan emang itu ya Zoom, Webex gitu ya, berhadapan dengan layar terus gitu. Ngantuk, pusing sih wajar. Emang harus sesekali harus beralih dulu gitu matanya kan, biar nggak Iya, terlalu lelah gitu. misalnya di hadapannya sama malaikat pencabut nyawa bingung juga kan, Mas? Jadi Juga nggak, betul. uh, aduh, Mas Dim gimana selama selama Zoom Zoom ini ada nggak Kak kejadian-kejadian Mungkin aneh kayak Pak Dimas lucu ngantor terus ya. Pak Dimas ngantor terus ya. Ya, aktif aktif alhamdulillah. Tiap hari Kebanyakan tuh. ngantor sekarang. Senin Hmm. sampai Jumat. Hmm. Hari Jumat, hari Sabtu dan Minggu jatah istri. Family time, me time. Jadi Senin sampai Jumat di kantor. Alhamdulillah, Kang Anto sekarang saya punya kantor, Kang. Kalau dulu kan kemana-mana ya. Iya, alhamdulillah. Kapan main itu di mana sih, daerah mana tuh? Bambu hapus, Kang. Cipayung. Oh, Main lah kemarin. Jakarta Bogor Timur. deket. Iya, iya, Iya. iya. Kapan main sini ntar aneh traktir pabrik apa sushi. Kita pabrik Boleh, sushi boleh, boleh. ada. Di sini nanti juga ada kelas kalau mau ngajar stand up komedi boleh. Oh, mending Mau saya open jadi mic? peserta aja. Nanti itu kan kita di lantai Acaranya, 3 ada rooftop, acaranya Kang. besar. Itu bisa open mic nanti Kang Anto mungkin yang koordinir kita bikin newbie stand up comedian. Iya, boleh banget juga tuh. Newbie tuh saya benar-benar. Soft aduh selling, Bagus, soft selling. bisa bagus, bagus. banget ya kantor ya bisa lah Ini newbie ya dari mulai Newbie. filmmaker gitu ya, channel Iya. iya komedian Jadi gitu. Newbie semuanya Jadi di semua. bisa sini Kang, newbie Kang. Jadi nanti ada newbie film center, di sini ada newbie learning center. Kalau mau belajar stand up comedian, nanti ada sulap juga, ada yang nggak ada tuh cuma satu tadi yang Sabrina bilang bagaimana menghilangkan uang tuh kita nggak berani lah ngajarin. Nih yang nonton tapi ada kan ada Oza Rangkuti nih, channel komedian juga nih. Mantep nih ada Oza nih. Iya yuk iya iya iya. Ya. Kanto tadi kan udah bilang tuh bahkan pernah pernah ketiduran juga terus kadang-kadang ya banyak rebahannya juga ada nggak sih kalau dari Mas Santo sendiri versinya apa yang bikin mood boosternya apa misalnya akan dengerin musik dulu kah atau ada makanan favorit dulu supaya bisa lebih semangat lagi Biasanya sih selalu mendampingi dengan cemilan sama minuman aja sih, Mbak. itu ya yang bikin Beberapa. balik lagi semangatnya ya Iya, iya itu mah pasti ya buat biar biar bergerak lah otot-otot mulutnya jadi nggak ngantuk gitu. kalau kalau Makan, tips Mas minum. Dim apa Gimana? Mas Dimas kalau supaya moodnya supaya kebus lagi biar lebih semangat lagi biasanya ngapain kalau WFH Ya ya videonya saya offin terus saya begini-begini gitu. oke Oh, gitu ya. Iya. Ini tapi kalau karena live misalnya IG aja saya kasih tahu. Oh Aslinya saya gitu nggak mau ya. tahu, apa nggak mau dikasih tahu ini rahasia. Oh, iya. baiklah tapi boleh kalau misalnya buat saran mungkin tempat-tempat kerjanya dibikin lebih nyaman kali ya kayak tempat duduk yang nyaman dengan mejanya atau pencahayaannya jadi Iya, nggak terlalu Iya, bosen dan nggak terlalu nyaman untuk rebahan terus gitu kan iya kadang betul. kita karena di rumah nggak kepikiran bakalan WFH ya nggak punya settingan nggak semua orang punya setting meja belajar atau untuk meja kerja gitu kan ya Iya. mungkin sekarang iya. bisa di setup ada corner mana yang emang Dibikin, dikhususin betul. buat kerja gitu jadi bisa lebih nyaman mungkin taruh memes juga atau motivational quotes gitu kan ya di mejanya atau di dinding supaya biasa apa tetap apa ya tetap motivasi dan tetap semangat kerja gitu jadi kita nggak ngantuk misalnya kan kayak ada Tadi, motivasi selelah-lelahnya bekerja lebih lelah kalau nganggur gitu misalnya betul, ya betul, betul, kan betul, betul. sangat Saya tadi memotivasi sebenarnya mau jawab begitu tuh, cuma kan kita harus memberikan kesempatan pada yang lebih muda ya, Kang Anto ya. Jadi Iya ya betul. sudahlah, biar Sabrina yang menjelaskan semua gitu.
Iya, Oh gitu. kita kan di sini cuman co-host ya. Widih. Iya, co-host. Karena kan Kita nih gini. cuma ngejebak Sabrina aja di sini. Waduh. Kenapa Dia nggak tahu kita gitu? lagi ngeprank nih Kang, ya. Lagi di prank ini. Iya. Oke, Tapi mau Noah. Padahal nanya kan dong, kita di sebelah nih. mau nanya dong, Coba, ini mau nanya dong, Apa tuh? di ah, newbie produksi film nggak lagi pandemi gini? Kayaknya masih sepi aja. eh, on progress kita lagi rencanakan. Jadi ada kemarin ada web series dan kita lagi ada Hmm. kerjasama sama salah satu stasiun TV stasiun TV yang namanya TVRI. Kok disebutin ya? YouTube-nya lah, di YouTube-nya diaktifin lagi tuh kan kemarin udah mulai mulai naik, Iya, turun lagi. iya, iya. Makanya Mau kan kita mau lagi banget. mencoba untuk itu Kang. Heeh. Ini berarti Kang Anto Iya, salah satu yang support kita nih kayaknya nih ya. Luar biasa. terima kasih supportnya. Iya lah Perlu mental. perlu ditraktir sushi ini. Enggak lah, saya cukup jadiin talent aja nggak apa-apa, yang sambil lewat juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh Masih. iya, Sabrina, Iya, Sabrina, Kang sambil Anto lewat ini, nggak apa-apa, sambil lewat sambil ngetok pintu, terserah deh. Oh gitu. eh, Tapi kita maunya pas saya, ngetok ada cuan Mas, gimana dong? Ayo ngetok apa? Pasti lucu nih. Ah, nggak ada. Soalnya mau bayar cicilan, jadi aku juga kayak tadi motivational quotes, mau taruh memes gitu kan biar lebih semangat. Nah, punyanya aku tuh ada satu. Cuma kayak karena butuh cuan untuk bayar cicilan kayak motorku jelek tapi 1 juta cerita, motormu bagus tapi 1 juta per bulan. Nah, permasalahannya sih 1 juta per bulan itu, Mas. Kalau nggak ada cuan kita bingung, Mas. Atau motivational quote-nya misalnya kita capek gitu ya lagi kerja, tadinya mau menyerah tapi ingat cicilan rumah gitu ya. Ujungnya masih kecil itu kan. Tetap iya, tetap ingat cicilan pokoknya. Kan emang itu sih Mas, tapi ya semoga kalau tapi misalnya bisa. tapi emang ini sih, kita juga nggak bisa mungkiri bahwa nggak semua juga bisa kerja dari rumah ya, kayak teman-teman kita yang harus keluar kan juga nggak bisa juga kita pandang sebagai lu mah nggak mendukung apa eh, Ini ini tim-tim mendukung penurunan kan Mas. penurunan angka COVID gitu kan, enggak ya, tapi kan mereka juga karena kebutuhan tertentu gitu. Karena sekarang kan ada dikotomi itu ya, lu mah enak WFA, gua WFO harus keluar rumah. Yang WFA juga kebalik, lu mah enak WFA bisa keluar, gua di rumah terus. Jadi masing-masing punya inilah ya, harusnya punya saling menikmati gitu kondisinya saat ini, dan jangan saling ini menyinyir gitu kan. Ya kan orang gitu ya. Toleransi dan rasa syukur sih sebenarnya yang semakin lama Iya. juga semakin berkurang menurut aku. Tuh. Banyakan ini nih, banyakan tim mending-mending tuh kan. Lu mah Iya, mending bisa ya, lu mah dikotomi itu tuh mending, mending ya, semuanya punya pros and cons-nya juga gitu kan. iya pasti. Bener nggak Pak Dimas? Bener nggak Pak Dimas? iya, Pak iya, Dimas diem iya. aja. Iya. Ya, kalau ngomong tabrakan kita. Saya dari tadi mau ngomong, nggak dikasih kesempatan. Oh iya iya. Ayo atuh ngobrol. Kan ini kan acaranya Kang Anto yang mesti ngomong banyak, jadi saya mah dengerin aja. Sama Ya, jawab-jawab itu kita kan dari tadi tuh banyak banyak yang apa menyapa belum ngobrol. sempat dibalas. Halo semua teman-temannya Mas Santo Tadi dan istri saya juga teman-temanku nonton juga. nih. Masih nonton nggak? Istriku, halo, bentar lagi pulang ya. Wah, So, kayak gitu. so, so akur lah, so akur. Paling juga banyak berantemnya WFA nih di rumah. Tapi kan Saai, gantungan kunci. itu bumbu-bumbu WFH, Mas. Nanti kan Ya, abis udah Ya, udah ya, 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 ya. jadinya bisa lebih saya pernah tuh ya. berbunga-bunga lagi. Saya cerita nih, saya pernah nih ya di rumah kan Heeh.
sekarang jadwalnya selain bekerja juga ngebantu istri kerjaan rumah ya. Jadi saya dijadwal tuh sama istri tuh kalau pagi suruh cuci piring sama angatin jemuran yang udah dia cuci semalam gitu. Hmm. Itu tugas saya tuh tiap pagi tuh sebelum kerja. Pernah saya lupa, waktu itu lupa. Istri saya marah-marah dong. Emang itu Hmm. beberapa kali emang hal gitu kan wajar ya, WFA sering ketemu, wah, marah-marah. Kamu kok nggak nyuci piring sih? Piring udah numpuk. Langsung saya kasih tahu dah ke istri saya. Tolong ya, saya ini suami kamu, saya ini kepala keluarga di sini. Saya menentukan. Saya marah ke dia, tapi sambil cuci piring sih. Akhirnya, Mas. huh? Iya, terus akhirnya gimana, Mas? Terus. Ya udah. Terus akhirnya saya cuci piring dah. Habis cuci piring ada rapat barengan. Jadinya saya megang cuci piring sampai saya laptop. Gitu aja terus. Wow. Jadi dipaksa Ya, untuk ini ya, apa multitasking ya. Ya, Hmm. tapi emang sih seringnya seringnya yang terjadi adalah akhirnya saya meninggalkan pekerjaan rumah itu akhirnya seringnya dilakukan di malam atau setelah bekerja sih. tapi Mas Anto tadi kan masalahannya adalah itu piringnya numpuk. Ya kan, jadi Hmm. keganggu kan. Tapi kenapa nggak Hmm. dijajarin aja, jadi dia nggak numpuk. Iya, bener-bener tuh, cakep banget itu idenya. Oh iya iya benar ya. Dijaring ke lantai ke Bener. bawah benar benar. Benar. Ya ribet amat numpuk tinggi kan ya, jajarin aja. Iya, Enggak iya, sih. iya. Enggak tinggi-tinggi juga. Enggak. Aduh, yang tinggi mungkin cita-cita saya kali, Mas. Nanti Yang Iya. tinggi cuma angan-angan. harapan Anda aja. WFA. Iya, betul. Semoga semua ini cepat berakhir gitu ya, harapan kita sama. Iyalah, ya yang penting kan bukan harapan sama dia aja yang berakhir. Mas, Ya, Anto, mancing lagi minta di, woi, Kurawa. Ada yang minta di, ya betul. enggak. Kang Anto, Mas, anaknya ada berapa, Apa? Mas? Anaknya 4, yang satu produksi saat pandemi ya, yang wih, terakhir. Oh, gitu. luar biasa. Namanya Ya, ada bau-baunya sama ini enggak? Tidak Pandemi, ada, asmar, tidak, nah, tidak ada, tidak ada, enggak ada. ya. tidak ada. Mas Anto, tadi kan Janganlah. ada ngomongin anaknya yang udah sekolah berapa orang? 2. 2 orang. Mereka kaget nggak waktu disuruh sekolah dari rumah? Enggak sih, seneng lah malah. Malah seneng di rumah. Mereka nggak kangen gitu ketemu-temu teman-teman di sekolah? Ini ada kebalikannya nih ya, sedikit cerita nih. Kalau saya kan eh, apa namanya, mengalami kebosanan di di awal-awal ya. Sedangkan kalau anak itu udah mulai bosen justru sadar ketika udah 2 bulan kok kita nggak masuk-masuk gitu sih. Jadi mereka kayak delay gitu. Awal-awal seneng asik nggak berangkat nih gitu. Tapi masuk ke beberapa bulan gitu, kok nggak masuk-masuk ya sekolah. Jadi kangen temen kayak gitu sih. Iya, mereka, iya itu tadi maksud aku karena kan aku juga punya 2 keponakan kan. Nah, satunya itu memang aktif sekolah sebelumnya dia udah masuk sekolah dan tiba-tiba harus di rumah aja itu tuh jadi kayak kasihan ke dianya sih karena di situ dia baru masuk SD. Jadi di mana masa-masa dia harus berinteraksi dengan banyak orang dan banyak lingkungan menurut aku kan berarti nggak cuma rumah aja, lingkungan dengan gimana dia dengan teman-temannya di luar gitu. Aku Iya. sih sayangnya itu. Jadi dia kehilangan waktu itu gitu. Karena kan memang kalau anak yang masih mungkin TK atau SD awal sebenarnya tanda kutip belajar mah intensitasnya nggak terlalu banyak, justru bersosialisasinya ya, justru Iya, bermainnya yang harusnya mereka
dioptimalkan gitu. Kebanyakan. Makanya agak agak tantangan nih buat gimana caranya mereka punya membentuk sikap yang misalnya toleran atau punya rasa sosialisasi yang tinggi di saat pandemi yang mereka juga ketemu teman-temannya cuma dari layar doang gitu. Hmm. Itu Bosen jadi juga kan tantangan. mereka, jadi kayak nggak ada Ya, pergerakan. Biasa kan bisa bisa ngeganggu ini ya. ya pada akhirnya ya orang tuanya kalau itu kami gitu ya, orang tua ya misalnya tiap pagi ya suruh ayo sana main sepeda dulu keliling komplek atau lari dulu sana. Nanti kita temenin gitu, bergerak dulu atau ketemu sama Iya. teman-teman di say hello dengan teman-teman di Misalnya kayak komplek internet yang gitu. nggak bagus atau kayak linknya salah, pernah nggak kayak gitu? Biasanya sih kita bantuin sih, jarang Wah, sih. koneksinya dua-duanya jelek atau punya aku nih. Punya kamu saat kita Miss baik-baik aja Sabrina Kang tuh ya. kayaknya tuh ya kita Heeh. bisa ngobrol nih ya, aman ya Pak Bisa Dimas. aman aman. Itu Pak Dimas, jadi ya tantangannya buat anak-anak yang masih kecil ya tapi masih udah sekolah gitu, ya gimana caranya mereka punya suasana berkumpul sama temen tuh kebangun gitu kan, itu yang paling penting membentuk ya, jadi mereka bisa sosialisasi kayak gitu yang susah sih. Nah, Kang Anto Makanya kan kan heeh. Kenapa ya, kenapa kenapa katanya? Katanya kenapa? Lanjutin dulu tuh. ya makanya kan beberapa kali tuh saya suka usul ke komunitas sekolahnya tuh biar Heeh. cobalah ada pertemuan ya sebulan sekali atau sebulan dua kali kalau emang lagi turun kasusnya, Hmm. dijadwalin masuk anak sekolah gitu biar seenggaknya ketemu gitu. Itu sih. Kang Iya. Anto, hal paling gokil Hmm. apa nih yang pernah dilakukan sama anak-anak di rumah gitu kan? Karena tadi boring tuh ya, apa anak gitu kan. Terus melakukan apa sih untuk kan apa ya fun ya tadi di sini kan working fun home ya Tom, temanya ya. working. Heeh. Iya. Ya 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 iya. Jadi apa tuh hal-hal yang tergokil apa sesuatu yang selama ini gak pernah dilakukan tapi di masa pandemi ini terjadi dengan anak-anak atau bahkan dengan istri mungkin. Ya kalau dengan istri sih ya kejadian anak keempat ya itu buat istri ya. Nah, saya tadi mau nanya ke situ, pasti jawabannya ke situ. Cuma kan udah biasa gitu. Sama anak-anak Kang, gimana Kang? Ya anak ya, Iya, kalau kalau sama anak, istri udah kalau rutin. anak ya kalau anak kan anak masih juga usia sekolah kecil-kecil ya. Yang sebelum pandemi rumah berantakan sekarang tambah berantakan tuh. Tapi Luar berantakannya biasa. tuh ada, tapi berantakannya itu ada ininya, ada value-nya. Pertama, kadang anak-anak bikin tenda dalam rumah, kita masak bareng. Masih Hmm, ada ya Mas bikin tenda di rumah? Kayaknya aku anak-anak sekarang Ada, lihatnya kayak udah nggak lagi kayak gitu. masih ada diajarin bapaknya sih. Tapi Oh kadang iya. anak ya bagus tuh bener bapaknya. ya, kadang ini asih sendiri ya. Itu selimut dikasih besi gitu, pelang dikait-kaitin terus jadi tenda gitu. Atau bikin ayunan di antara besi dan besi gitu. Ya hal-hal yang sebenarnya hal biasa sebenarnya, tapi itu jadi menarik buat mereka dan mereka punya inisiatif, ah, gimana kalau bikin ini di rumah yang nggak pernah ada sebelumnya gitu. Wah, paling nggak mereka nanti nggak bohong lah pernah main tenda-tendaan gitu kan. Karena menurut aku sekarang aja udah nggak ada tuh anak-anak yang mau main lari-lari di luar, manjat pohon, jatuh di luar. Kayaknya jarang banget. Menurut aku Jarang. paling nggak jauh-jauh Ya dari jarang. layang Iya. gitu. Kalau kalau soal gadget, kami sepakat sih di rumah untuk gadget hanya 1 minggu saja dan dibatasin maksimal 1 jam per anak gitu. Jadi kalau Senin sampai Jumat nggak ada gadget sama sekali, kecuali karena sekarang ada Zoom ya mau nggak mau mereka berhadapan dengan gadget dengan Zoomnya. Tapi setelah itu mereka harus beraktivitas yang lain gitu. Entah Bagus tuh. ngeberantakin rumah, ya apapun gitu. Karena memang aktifnya sekarang hanya di rumah gitu kebanyakan. Tapi soal gadget dari awal sebelum pandemi kita sudah menyepakati gitu hanya 1 minggu aja. Itu pun hanya sejam. Gitu. Oke. Mas Anto Dan sendiri oh, nggak ada termasuk televisi, orang nggak ada yang televisi. oke, menurut Mas Anto nih, Mas Anto tuh orang yang termasuk
oke lah untuk mengoperasikan internet atau segala macam sistem sekolah misalnya website. Termasuk ahli nggak sih? Awal-awal agak canggung ya. Tapi sekarang sih sudah tahu beberapa hal kayak troubleshooting yang sederhana sih sudah bisa dilakukan gitu. Memang awal karena kan ini juga adaptasi juga ya soal teknologi juga sekarang kan teknologi juga jadi naik juga kan. Ada banyak Bener. eh, ada banyak aplikasi selain Zoom, ada Webex, ada Cisco, ada Google Classroom, Google Meet, ya segala macam yang masing-masing berbeda cara pengoperasiannya. Yaitu kita jadi tahu gitu sih. Itu sih, Mbak. Iya, dan gak semua orang Bener ya? tahu gitu Bener kan. kan? Misalnya mungkin generasi mudanya memang mereka berkembang pada saat ya si Iya. semua teknologi ini lahir gitu, sedangkan orang-orang tua, apalagi kayak guru yang harus dituntut bikin sistemnya juga gitu kan, yang pegawai Iya. yang dulunya Iya. mungkin nggak menyentuh hal-hal itu, sekarang mereka juga harus belajar dan ya mencoba juga sama-sama pakai sistemnya gitu. Sekarang kan istilah webinar jadi biasa terdengar ya. Hmm. Padahal dulu juga sebelum pandemi kan istilah webinar juga ada ya. Iya, betul betul Kang, betul. Webinar kan udah ada kan. Cuman Udah ada sekarang itu. ya udah ada itu udah ada. Bahkan saya beberapa kali ikut gitu. Tapi dulu bukan pakai Zoom ya Pak Dimas ya. Pakai apa ya dulu ya? Bukan, ada kayak Pakai apa web-webnya gitu Skype ya, ada. ada kadang Hmm, Skype juga kalau yang sedikit. Nah sekarang nih emang jadi banyak pilihan. Entah kayaknya sih menurut 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 Pak Dimas sama Sabrina nih, kira-kira kita bisa balik lagi nggak ke normal kayak biasa atau bahkan justru kita akan terus hidup di tengah online gini ya? Kayaknya sih agak sulit ya kalau kembali ya. Bahkan kita mungkin lebih kembali advance ya. sulit. Iya. Bahkan Karena mungkin lebih advance ya. saya ngelihat gini, Kang Anto ya, apa kayaknya apa kita sengaja dipaksa untuk shifting gitu kan mau nggak mau ya. Ya, Kalau bagi orang yang percaya apa teori pandemic apa segala macam kan itu udah, oh ini gara-gara gini gini gini. Tapi itu kan hak mereka. Faktanya adalah ketika sekarang sudah terjadi hal seperti ini, ya mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan, kita harus bergeser. Mau dari sisi perdagangan, pendidikan, apapun itu sekarang hmm, semuanya serba digital. Bahkan kerja saya hmm, profesi sebagai filmmaker gitu kan. Kalau dulu andalannya hanya televisi dan bioskop, sekarang ada OTT, ada YouTube, banyak sekali nanti channel penyaluran karya dari si filmmakernya gitu. Justru tadi kalau kita jeli melihat dengan shiftingnya peradaban ini menjadi digital, sebenarnya makin banyak ya profesi-profesi yang dulu tidak ada sekarang jadi ada, membuka kesempatan apa namanya orang untuk lebih kreatif, untuk ya, lebih effort yang lebih dikeluarkan lagi gitu kan, karena dituntut ya, oleh keadaan. Positifnya sih itu sih kalau buat saya pandemik itu ya. Dan ya. mungkin itu nggak akan susah ya kalau di Indonesia karena aku tahu pasti orangnya kreatif-kreatif banget. Luar Ada aja biasa kreatifnya ada aja. pasti selalu ada jalannya. Iya. Iya. Ya makanya bener nih judul judul acara kita nih kan bukan working from home, maksudnya sekarang emang working fun gitu ya. Yang punya That's kesempatan it. kerja dari rumah ya bersyukur aja, tapi juga dibuat fun Iya, aja, jangan dibikin stres. betul. Tapi yang masih Betul. kerjanya di luar rumah ya tetap semangat jaga protokol kesehatan gitu. Dan yang di rumah jangan jangan ngenyek gitu kan, lu kerja di luar lu tak kena COVID gitu. Ya Betul. nggak juga kan, Iya. semua punya Iya. kebutuhannya masing-masing. Ya, dan yang Betul. di rumah kalau bisa juga jangan bosen kali ya Mas ya. Jangan kayak ya Iya. dia lagi gitu kan nggak ada Iya, variasi. iya Makanya memang benar. harus Karena fun gitu kan. Hmm. ya siapa tahu dengan kita yang sabar juga kasusnya menurun, kita bisa juga keluar akhirnya kan bisa vacation lagi. Walaupun ya memang tetap pasti kita soal protokol kesehatan mah bakal panjang ya. Iya, Selama apa ya semoga tingkat yang vaksinasi juga masih belum banyak kan. Kan targetnya akhir 2021 ini kan sudah hampir semua divaksinasi jadi punya herd immunity gitu. Tapi kan sekarang belum Iya, nih masih pemerintah. belum. semoga cepat berakhir lah Mas karena Ini wah udah pada panjang. divaksin kan ya? Pak Dimas, Sabrina? Saya udah
Udah. Sabrina nggak tahu ya. Saya nggak tahu mau nanya sama dia gimana Belum gitu. gilirannya, belum gilirannya. Sabar dong. Kak, Ada Sabrina, waktunya. Sabrina nunggu Pfizer ya, nunggu vaksin Pfizer ya. Enggak, dia nunggu jodoh. Oh, oh itu juga sih kayaknya ya. Aduh, beda topik ini kayaknya. Nggak ke situ. Ya, Kang, kapan mainnya ke kantor Kang? Tungguin nih kita ngobrol-ngobrol Kang, lebih asik Kang. Ya. oh, boleh boleh. Nanti diagendain Hmm, main deh. Kita ya. diskusi Siapa bareng. tahu cita-cita kita dulu bikin layar lebar tersampaikan ya Kang ya. Amin. Ya, amin amin. Jadi sebelum Seenggaknya ini closing nih dulu kan. Sabrina. Hmm, Seenggaknya gini, seenggaknya sekarang mah ya. gitu gedein YouTube-nya dulu aja, Iya, Kang. iya memang. Ini salah satunya Kang Anto. Jadi Hmm. Sabrina, saya ketemu Kang Anto ini dulu di komunitas One Day One Juice. Ya Kang ya. Oke. Nah, Hmm. waktu itu ada apa namanya dari One Tepatnya Day One Juice tepatnya mau bikin. ya, Hmm? Tepatnya apa? tepatnya bukan di komunitasnya tapi di proyek filmnya sih. Ya nggak sih? Oh iya bener. Tapi gara-gara itu saya jadi tertarik dengan One Day One Ya, Juice Kang Anto. karena Itu proyek banyak suka filmnya dulu kan. dukanya. Mm-mm. Hmm. Terus kita kemarin sempat ke Jogja bareng ya Kang Anto ya, roadshow ya. Seru banget. Ya. Ngapain di Jogja, Mas? Iya. Kenapa? Cuman itu sih. Ngapain? Cuman filmnya nggak bisa naik layar lebar karena itulah Mm-mm. sulit ya. Sulit, bisnis Sulit. sulit. Iya. Tapi insya Allah Kang, kalau kalau mau kita mulai lagi Kang, adalah channel-channel peluangnya. Makanya kalau kita ngomong di sini kan waktunya tinggal 8 menit lagi nih untuk menjelang maghrib nih. Nanti Iya. Kang Anto kita ngobrol di Kopi Darat nih sama Sabrina juga sama tim aneh nih yang siap berjibaku. Siap, siap. Sambil Insya mengikuti Allah. podcast ya pastinya. Hmm. Gimana Sabrina? Ada lagi? Pasti kayaknya kita mau siap-siap juga buat semuanya. Mas Uh-uh. Dimas juga mau buka puasa, udah juga Iya mau Kang. maghrib. Ya kan mungkin Mas Anto udah mandi hari ini atau belum karena keenakan kerja. Sore belum? Oh sorry belum, berarti Ya, bisa mandi yakin, dulu. yakin Jangan-jangan. sore Ya, doang nih. Aneh curiga nanti nih. Kayaknya bukan dari sore. Bukan sore doang nih dari pagi jangan-jangan ini. dari kemarin kali ya. Waduh, luar Enggak biasa. dong, enggak. Sore ini belum. Kirain lagi Thank you, ngabdi thank you. ilmu. Udah ngobrol-ngobrol nih. Ya makasih banget atas waktunya Mas Santo. Nanti Ya, kita ya. ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Oke, Mudah-mudahan ada yuk Mas. yang sip. Iya. Insya Allah ya Kang, kita silaturahmi lagi nanti. Insya Oke Allah. Sabrina. Oke, ayo assalamualaikum, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang udah nonton, terima kasih ya. Bye.